1 Korintus pasal 15. Injil yang diberitakan Paulus. Ayat 1, dan saudara-saudara, saya mengingatkan kamu bahwa Injil yang saya beritakan kepadamu, yang telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Olehnya juga kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh kepada perkataan yang saya beritakan kepadamu. Kalau tidak, kamu sudah percaya dengan sia-sia. Karena saya menyerahkan kepada kamu, apa yang juga sudah saya terima. Pertama-tama, bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Dan ia telah dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saksi-saksi kebangkitannya. Ayat 5, dan ia sudah kelihatan oleh Kefas, kemudian oleh ke-12 murid. Sesudah itu ia kelihatan oleh lebih dari 500 saudara sekaligus, dan sebagian besar dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa sudah meninggal. Selanjutnya ia kelihatan oleh Yakub, lalu oleh semua rasul. Dan terakhir dari semuanya, ia juga kelihatan oleh saya, sebagai anak yang lahir sebelum waktunya. Anugerah Allah untuk Paulus. Ayat 9, karena sayalah yang terkecil dari antara rasul-rasul itu, dan saya tidak layak disebut seorang rasul, karena saya telah menganiaya gereja Allah. Tetapi oleh anugerah Allah, saya ada sebagaimana saya ada, dan anugerahnya kepada saya itu tidak sia-sia, sebaliknya saya sudah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan saya, melainkan anugerah Allah yang menyertai saya. Sebab itu, baik saya, maupun mereka, demikianlah kami memberitakan dan demikianlah kamu telah percaya. Kebangkitan Kristus, buah sulung kebangkitan manusia. Ayat 12, sekarang, jikalau Kristus telah diberitakan bahwa ia telah dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin beberapa di antara kamu berkata bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi jikalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kita dan imanmu juga sia-sia. Dan kami juga didapati sebagai saksi-saksi dusta dari Allah, sebab kami telah menyaksikan tentang Allah bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, yang tidak dibangkitkannya, jikalau orang mati tidak dibangkitkan. Karena jikalau orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, imanmu sia-sia, kamu masih tetap di dalam dosa-dosamu. Demikian juga mereka yang telah tertidur di dalam Kristus telah binasa. Jikalau hanya di dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kitalah orang yang paling malang dari semua orang. Tetapi Kristus sekarang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan sudah menjadi buah sulung dari antara mereka yang telah tertidur. Karena sebagaimana kematian itu datang oleh seorang, demikian juga kebangkitan orang mati itu datang oleh seorang manusia. Karena sama seperti di dalam Adam semua mati, begitu juga di dalam Kristus semua akan dihidupkan. Tetapi tiap-tiap orang menurut gilirannya masing-masing, Kristus sebagai buah sulung, setelah itu mereka yang menjadi milik Kristus pada saat kedatangannya. Kristus mengalahkan musuh terakhir lalu menaklukkan diri kepada Bapanya. Ayat 24, lalu datanglah kesudahannya, ketika ia menyerahkan kerajaan itu kepada Allah yaitu Bapa, ketika ia melenyapkan semua pemerintahan, semua wewenang dan kuasa. Karena ia harus memerintah, sampai ia meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Musuh terakhir yang akan dilenyapkan ialah maut. Sebab ia harus meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya, tetapi apabila ia mengatakan segala sesuatu sudah diletakkan di bawahnya, maka nyatalah bahwa ia terkecuali, yaitu Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Apabila segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya, lalu putra itu sendiri juga akan menaklukkan dirinya, kepada Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semuanya. Kalau tidak ada kebangkitan, semua sia-sia. Ayat 29, lalu apakah yang akan mereka lakukan?
yaitu mereka yang telah dibaptis karena orang mati. Jika orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka telah dibaptis karena orang mati? Dan mengapa kami setiap jam berada di dalam bahaya? Saya mati setiap hari, demi kemegahan saya akan kamu yang saya miliki dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kalau menurut cara manusiawi, saya sudah berkelahi dengan binatang-binatang di Efesus. Apa faedahnya bagi saya jikalau orang mati tidak bangkit? Marilah kita makan dan minum, karena besok kita mati. Jangan disesatkan pergaulan yang jahat. Ayat 33, jangan disesatkan, pergaulan yang jahat merusakkan kebiasaan yang baik. Bangunlah dalam kebenaran dan jangan berbuat dosa, karena beberapa orang tidak mengenal Allah. Saya mengatakan ini supaya kamu malu. Perihal kebangkitan orang mati. Ayat 35, tetapi ada orang berkata, bagaimanakah cara orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka muncul? Hai orang bodoh, apa yang engkau tabur tidak akan hidup, kecuali ia mati. Dan apakah yang engkau tabur? Engkau tidak menabur tubuh yang akan jadi, tetapi biji yang terkupas, mungkin gandum atau sesuatu yang lain. Tetapi Allah memberinya suatu tubuh sebagaimana yang berkenan kepadanya, dan untuk setiap benih, tubuhnya sendiri-sendiri. Semua daging bukanlah daging yang sama, tetapi hanya ada satu macam daging manusia, daging binatang lain, dari ikan lain, dan dari burung-burung lain. Ada juga tubuh-tubuh surgawi dan tubuh-tubuh duniawi, tetapi kemuliaan yang surgawi itu sendiri, dan kemuliaan yang duniawi itu lain. Ada kemuliaan dari matahari, dan lain lagi kemuliaan dari bulan, dan lain lagi kemuliaan bintang-bintang, bintang yang satu berbeda dari bintang yang lain. Demikian juga kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan tanpa kebinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kuasa. Ditaburkan sebagai tubuh alami, dibangkitkan sebagai tubuh rohani, ada tubuh alami, dan ada tubuh rohani. Demikianlah ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi nyawa yang hidup, Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang pertama itu bukan yang rohani, melainkan yang alami, dan kemudian yang rohani. Manusia pertama berasal dari bumi, yaitu tanah. Manusia kedua ialah Tuhan, dari surga. Sebagaimana yang daripada tanah, demikian juga mereka yang daripada tanah. Dan sebagaimana yang surgawi, demikian juga mereka yang dari surga. Dan sebagaimana kita memakai rupa yang dari tanah, kita juga akan memakai rupa yang dari surga. Dan inilah yang saya katakan saudara-saudara, bahwa daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah, dan kebinasaan tidak dapat mewarisi yang tidak binasa. Rahasia dari golongan yang tidak mati. Ayat 51, lihatlah, saya mengatakan kepadamu suatu rahasia, tidak semua kita akan mati, tetapi kita sekalian akan diubahkan. Dalam sesaat, dalam sekejap mata pada sangkakala terakhir, karena sangkakala akan berbunyi, dan segala orang mati akan dibangkitkan tanpa kebinasaan, dan kita akan diubahkan. Karena yang dapat binasa ini harus memakai yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini memakai yang tidak dapat mati. Tuhan Yesus mengalahkan maut untuk kita. Ayat 54, maka apabila yang dapat binasa ini telah memakai yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini telah memakai yang tidak dapat mati, maka genaplah perkataan yang telah tertulis, maut sudah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai Hades, di manakah kemenanganmu? Sengat maut itulah dosa, dan kuasa dosa itulah Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, yang memberi kemenangan kepada kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, saudara-saudara yang saya kasihi, hendaklah kamu berdiri teguh, jangan goyah dan senantiasa limpah berusaha di dalam pekerjaan Tuhan, sebagaimana yang kamu ketahui, bahwa usahamu di dalam Tuhan tidak sia-sia.